Gue habis nonton film horor yang lumayan berhasil bikin gue was-was tiap ngeliat cermin pas malam-malam. Ya, ini judulnya Perewangan. Jadi ini film horor terbaru dari seorang sutradara pemecah rekor 10 juta penonton, yaitu Awi Suryadi. Filmnya juga digarap sama PH yang sama, yaitu MD Picture ya, yang ceritanya diadaptasi dari thread viral Twitter atau X bikinan akun yang biasa bikin thread viral namanya @zeropoint pada bulan Mei 2023 lalu. Jadi kurang lebih begini, MD Picture plus Awi Suryadi plus thread horror viral. Formula yang sama, tapi apakah masih ampuh buat ngasih jutaan penonton? Kita coba bahas aja. Premisnya sebenarnya simpel aja ya. Jadi ada orang tua bersekutu sama jin, tapi anaknya yang malah kena getahnya. Simpel, tapi coba gua jelasin sinopsisnya biar lebih jelas aja ya. Jadi film ini nyeritain tentang Maya, seorang gadis yang kehidupan keluarganya sebenarnya baik-baik aja, tapi ternyata terpaksa harus berubah drastis semenjak ibunya tiba-tiba lumpuh gara-gara sebuah tragedi, terus ayahnya juga jadi harus dirawat di rumah sakit jiwa. 2 tahun kemudian, setelah ayahnya bisa pulang dari rumah sakit jiwa, teror yang dihadapi Maya pun dimulai sampai akhirnya ngerenggut nyawa ayahnya dengan tragis. Tragis banget, beneran. Bahkan setelah kematian tragis ayahnya itu pun, Maya masih terus diganggu oleh teror yang makin hari makin meresahkan. Sampai akhirnya dia mulai mencari tahu dan nemuin rahasia-rahasia bahwa hal ganjil yang terjadi pada keluarga selama ini berhubungan dengan ritual yang dilakuin sama ibunya yang pengen usaha keluarganya laris gitu. Namun yang gak ibunya sadari, ternyata jin perewangan yang dia ajak bersekutu gak bakal berhenti minta tumbal sampai akhirnya 7 turunannya kena semua. Wah. Jadi filmnya akan bercerita tentang gimana cara Maya agar bisa berhentiin teror dan ngeberhentiin dia untuk jadi tumbal, bahkan adiknya juga yang masih balita. Impresi pertama gue setelah nonton ini tuh ya tadi, gue berhasil dibikin was-was buat ngeliat cermin kalau malam-malam. Dan ternyata nggak cuma cermin, karena ritual dan teror di film ini tuh selalu berhubungan sama 3 hal, yaitu tadi cermin, dan yang kedua ada gagak, dan yang ketiga ada lesung, tempat numbuk-numbuk tradisional gitu, kayak pokoknya ada deh di posternya. Jadi ada 3 poin yang menurut gue layak diapresiasi dari film ini. Yang pertama itu gue suka gimana film ini memilih peran sentralnya itu dikasih ke perempuan muda dan adiknya yang masih balita gitu, yang kesannya tuh mereka lemah dan gak berdaya. Jadi ngasih efek takut dan deg-degannya tuh lebih gitu loh, karena aduh anjir, ini tuh bisa ngelawan gak sih gitu. Apalagi si Maya ini yang diperanin sama Davina Karamoy, seperti yang tadi gue bilang, dia itu selain harus ngerawat ibunya yang lumpuh, dia juga harus ngejaga adiknya Wulan yang masih balita, dimana mereka berdua tuh sebenarnya kasihan banget ya, masih muda tapi udah harus ngadepin tragedi-tragedi seberat itu yang terjadi sama bapak dan ibunya. Dan mereka cuman berdua di satu rumah yang gede yang peninggalan kakeknya gitu. Jadi lumayan bikin empati lah ya. Terus karakternya juga gak nyebelin kayak karakter-karakter di film horor lainnya, yang kayak dia tuh bertahan di rumah yang serem tanpa ada alasan jelas gitu, padahal udah diteror sedemikian rupa lah ya. Nah di sini si Maya cukup punya alasan yang kuat lah buat dia gak pergi dari rumahnya. Apalagi ya Mbak Uli Triani ini sebagai ibu tuh, aduh gila sih. Dia kayaknya udah cocok banget jadi spesialis pemeran cewek yang kesetanan gitu. Terakhir gue nonton di Pusaka dan itu juga gila. Dan di sini memang nggak segila di Pusaka, tapi tetap aja senyumannya, ekspresinya, terus gestur kecilnya itu udah serem banget. Karakter-karakter lainnya juga lumayan oke dan ngasih keberagaman yang jelas ya. Jadi kayak ada satu Pak D-nya yang diperanin sama Septian Dwi Cahyo, terus ada 2 Pak Le-nya yang diperanin sama Randi Niji sama Edward Manalu, terus ada lagi satu bulenya yang diperanin sama Shanti nih yang comeback ke dunia perfilman Indonesia setelah belasan tahun. Karakter Pak D, Pak Le, dan bule ini nih cukup ngasih kekuatan ya untuk porsi dramanya. Jadi gak cuman sekedar tempelan, tapi masing-masing karakternya tuh punya personality yang bikin cerita soal perebutan harta, terus keluarga gak akur gitu, kakak beradik gak akur, sampai ada rahasia yang kayak belum jelas keungkap gitu. Jadi lumayan bikin penasaran gitu, apa sih yang terjadi sebenarnya di antara keluarga mereka ini gitu. Oh iya, dan ada satu lagi karakter kakeknya yang diperanin sama Andy Rif. Dia juga lumayan oke sih, karena menurut gue karakternya tuh gak cuma satu layer. Jadi dia cukup punya dimensi yang di satu sisi dia serem,
Dan satu sisi lainnya dia tuh bikin kita respect gitu. Jadi ya detailnya bisa ditonton sendiri lah. Dan poin ketiga yang menurut gua ngasih porsi paling serem yaitu adalah set rumahnya. Itu set rumahnya tuh dari dalam sampai sekeliling rumahnya udah serem banget cuy. Tipikal rumah yang tanpa diedit-edit tuh udah serem, kayak gak usah dikasih lighting gelap atau gak usah dikasih musik mencekam, itu udah serem banget. Dan bener aja ternyata pas di presscon kemarin Davina, Uli Triani sampai Mbak Santi pun sempet cerita pengalaman-pengalaman anehnya waktu mereka di lokasi setnya itu. Ya tanpa ada cerita itu pun walaupun terkesan gimmick ya, gue yakin sih emang rumahnya serem ya. Nah, set rumahnya yang serem inilah yang ngedukung banget buat ngebangun pelan-pelan teror dan atmosfer horor di keseluruhan film gitu. Jadi cara mainin kameranya yang banyak pakai long shot, terus lighting sama scoring yang mencekam gitu. Ini tuh berhasil ngasih rasa gelisah gitu, sama kita tuh antisipatif gitu. Bakal ada apa sih nih yang muncul gitu. Kurang lebih sampai paruh awal film lah ya, setup cerita dan terornya tuh udah lumayan oke banget. Jadi kayak udah jadi pondasi yang mantep lah, yang bikin gue sendiri tuh gak sabar bakal kayak meledak apa sih ini klimaksnya nanti. Itu tadi 3 poin yang menurut gue layak diapresiasi, dan sekarang gue mau bahas kurang-kurangnya atau bagian-bagian menurut gue harusnya bisa lebih baik lagi digarapnya. Jadi setelah tadi gue bilang terornya itu udah terbangun cukup sabar dan rapi di paruh awal, sayangnya banget nih setelah ditungguin sampai paruh akhir tuh ternyata kayaknya ngebangunnya tuh nggak kelar-kelar. Kayak ibarat proyek pembangunan rumah gitu, mandora tuh kayak suka banget ngaso atau sebat dulu di tengah-tengah proses mau finishing gitu. Cukup banyak ya adegan repetitif yang lumayan bikin gue bosan gitu. Dan entah ini kejadian di dalam ceritanya tuh berjalan berapa lama, di dalam hitungan hari atau minggu, tapi kayak ada banyak banget adegan bangun pagi, terus habis itu malam, terus pagi lagi, malam lagi, pagi lagi, malam lagi, gitu aja terus, banyak banget gitu. Berasa kayak ini tuh kapan klimaksnya sih atau kapan kelar di sini gitu. Jadi dari segi penceritaan dan pacing itu kayak kebingungan gimana cara sutradara itu nemuin jalan menuju klimaksnya. Sampai-sampai tuh ada beberapa adegan yang diselipin, ini adegan menegangkan tapi kayak nggak ngaruh apa-apa, karena kadang ya buat apa tegang tapi ceritanya nggak berprogres. Bahkan ya pada saat udah sampai di adegan yang seharusnya udah masuk babak final dan ada rasa udah mulai ada lonjakan nih terornya nih gini, dan ngarep gitu ini bakal seru kayak apa lagi nih, bakal nanjak kayak apa lagi nih, malah masih aja sempet-sempetnya dikasih jeda gitu, dikasih jeda tenang yang kayak anjir udah seru-seru kok turun lagi sih gitu. Jadi ketegangannya tuh nggak kejaga. Bahkan ada juga ya satu karakter tiba-tiba hilang di babak akhir gitu, dan alasannya aneh lagi, dia pergi menjauh biar aman gitu. Padahal karakter-karakter lain tuh udah dapet teror yang kayak dar itu tuh bakal jadi rentetan teror yang bakal seru banget kalau semuanya kebagian gitu. Ini kenapa pakai dihilangin segala? Apakah tiba-tiba aktornya bentrok jadwal syuting lainnya kah gitu? Aneh gitu. Nah gue rasa itu aja sih hal-hal yang menurut gue cukup ganggu. Ya mungkin pembahasannya gak banyak tapi gak minor juga sih buat gue. Jadi tidak memberikan sensasi puas yang full gitu buat gue saat nontonnya. Enggak deh, gue lupa. Ada satu hal lagi yang menurut gue paling ngeganggu, yaitu banyak banget shot kamera muter-muter gitu. Kayak apa ini? Selain bikin gue pusing ya, gue juga nggak ngerti ada apa dengan sang sutradara dengan kamera muter-muter ya. Padahal yang nggak ada korelasinya juga gitu sama cerita. Kalau misalnya mungkin dia muter kamera itu perpindahan dimensi atau perubahan karakter atau apa, gak apa-apa banget. Tapi ini tuh cuman muter-muter aja gitu. Pusing pak, pusing. Secara garis besar, film Prewangan ini cukup oke lah ya buat dijadiin pilihan film horor buat hiburan para pecinta horor tentunya. Karena meski buat gue masih cukup banyak kekurangan-kekurangannya, gak minor gitu, tapi gak sampai yang bikin film ini layak lah dibilang ini film jelek. Gak sampai bisa dibilang gitu kok. Balik lagi lah ya ke pertanyaan di awal, apakah dengan formula yang sama Awi Suryadi, MD Entertainment dan Thread Horror ini tetap bisa ngasilin jutaan penonton?
ya kayaknya tetap mungkin lah ya kalau buat film ini. Soalnya kalau misalnya ngelihat habit penonton film, ini salah satu film yang bakal seru juga kok ditonton bareng temen-temen setelah pulang sekolah, pulang kantor, atau pulang kuliah pun sekalipun. Jadi kayak experience komunal ya, experience bareng-barengnya, jejeritannya, ketakutannya itu lumayan kena kok untuk ukuran film horor Indonesia. Ya kurang lebih itu aja kali ya dari gua untuk film Perewangan. Gue cuman izin ngingetin aja buat subscribe, like, komen. Terima kasih udah nonton. Sampai ketemu di video dari Habis Nonton Film lainnya. Bye.